Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 akuntansi. Untuk materi kali ini, ya untuk kelas 10 akuntansi, Umi mengajar produktif ya dengan mata pelajaran akuntansi dasar. Untuk awal ya akuntansi dasar ini yang kita pelajari nanti adalah yang pertama pengertian akuntansi. Jadi beberapa materi ini yang kita pelajari yang mengenai pertama pengertian akuntansi atau definisi akuntansi, yang ketiga pemakai informasi akuntansi, lapangan pekerjaan akuntansi, bidang-bidang akuntansi, ya pendidikan profesi akuntansi. Kita mulai dari pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan info yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk yang pertama, membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang kedua, pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah, dan sebagainya. Di mana investor adalah para penanam modal. Ya, kreditor itu adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Dan juga instansi pemerintah atau badan pemerintah. Selanjutnya, pengertian akuntansi ditinjau dari sudut proses kegiatan. Adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisiaan data keuangan suatu organisasi. Di mana proses pencatatan ini dilakukan di dalam jurnal. Jadi kegiatan yang pertama dalam kegiatan akuntansi adalah pencatatan. Nah, pencatatan ini dilakukan di dalam jurnal. Ya nanti kita pelajari jurnal ada dua macam, jurnal umum dan jurnal khusus. Sedangkan penggolongan, ya penggolongan ini dilakukan di dalam buku besar. Jadi nanti digolongkan ya akun-akun yang termasuk kelompok aktiva, kelompok kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya untuk peringkasan, peringkasan ini dilakukan di dalam neraca saldo, di mana di dalam neraca saldo di sini nanti adalah ya untuk sisi debit dan sisi kreditnya juga harus seimbang. Terus pelaporan, ya pelaporan dalam akuntansi yang nanti kita pelajari, yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, pada dasarnya akuntansi yang harus yang pertama mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Ini disesuaikan dengan ya siapa yang akan ya ini disesuaikan dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, memproses dan menganalisis
data yang relevan. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, ini definisi akuntansi ini dapat kita tinjau dari beberapa hal ya. Mulai dari seni, proses, aktivitas jasa, sistem informasi, ya, dan seterusnya. Selanjutnya tahap-tahap teknik akuntansi. Tahap-tahap teknik akuntansi yang ada tiga macam. Yang pertama pencatatan transaksi-transaksi. Yang kedua pengelompokan transaksi-transaksi. Dan yang ketiga pengikhtisaran transaksi-transaksi. Ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Kita lanjutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Yang ketiga, investor atau calon investor. Terus yang keempat, kreditor. Yang kelima, pegawai. Yang keenam, pemerintah. Dan yang ketujuh, masyarakat atau penduduk. Selanjutnya, ya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dari dokumen-dokumen transaksi, di mana dokumen-dokumen transaksi ini contohnya kwitansi, faktur, nota, ya, dan seterusnya. Dari dokumen transaksi ini nanti dicatat ke dalam jurnal, ya, di mana jurnal tersebut yang ya seperti yang saya jelaskan tadi, jurnal terbagi menjadi dua, jurnal umum dan jurnal khusus. Dari jurnal ini nanti dikelompokkan ke akun buku besar. Ya, dari akun buku besar ini nanti diikhtisarkan di neraca saldo. Dari neraca saldo nanti dibuat jurnal penyesuaian yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan saldo-saldo yang sebenarnya. Dari jurnal penyesuaian ini adalah kita catat ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita catat ke dalam neraca lajur. Ya, di dalam neraca lajur nanti ini kita ya ada 10 kolom. Setelah neraca lajur ini adalah laporan keuangan. Ya laporan keuangan yang kita belajar baru, di mana yang dilaporkan adalah jumlah keseluruhan pendapatan dan beban. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Ini adalah tujuannya untuk ya mengetahui modal akhir dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca yang kita laporkan adalah ya jumlah keseluruhan aktiva, ya ekuitas dan kewajiban. Selanjutnya yang keempat, laporan arus kas. Di mana laporan arus kas di sini adalah kita laporkan jumlah ya kas yang diperoleh, yang diterima, dan juga penggunaan kas tersebut untuk apa saja. Selanjutnya dari laporan keuangan ini kita buat jurnal penutup. Jadi apa saja yang perlu ditutup di sini nanti itu adalah keseluruhan akun-akun nominal, di mana akun nominal tersebut ini adalah akun pendapatan dan beban. Selanjutnya ini kita buat jurnal pembalik.
Setelah dibuat jurnal penutup dan jurnal pembalik, di sini adalah nanti dibuat neraca saldo setelah penutupan. Ya, saya kira ini untuk pertemuan kali ini ya kita akhiri. Ya, kalau ada pertanyaan bisa nanti via Umi atau pada saat kita pertemuan di kelas. Ya, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari topik kita. Ya.